Oh itu ya? MS Kaban, Menteri Kehutanan. Tahu. Iya. Gue pikir tuh emang nama dia Kaban. Bukan. Itu marganya. Itu marganya. Masa marga dia MS? Sesimpel lo jalan aja nih. Lo tuh nggak boleh lo megang bola, terus lo jalan gitu. Nggak boleh tuh di basket. Harus di dribble bolanya, ya kan? MC kan, kita sambut Sahat dari Lampung, stand up, bla 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 bla. Gak kena, ngebom, turun, terus Pak Ajis masuk-masuk gini. Ya, emang keras ya Jakarta. Di stand up comedy, lucu itu bukan cuma soal apa yang diomongin, tapi gimana cara ngomonginnya, atau yang bisa disebut dengan delivery. Menariknya, delivery dalam stand up itu nggak melulu datang dari stand up doang, tapi bisa di luar dari hal-hal stand up, ya nggak? Nah, bersama gue sekarang udah ada Sahat Kaban nih. Kita akan ngebahas gimana hal-hal yang terjadi di luar dari stand up itu bisa mendukung apa yang terjadi di dalam stand up. Halo Sahat Kaban. Apa kabar? Oke, sehat. Sehat ya. Nggak nyangka banget nih gue diundang ke sini. Gue udah nungguin dari episode 1 loh. Nggak mungkin. Lo aja belum nonton. Iya sih. Gimana sehat nih ya? Alhamdulillah. Mental sehat mental. Mental ya normal lah. Normal, Stabil aja ya. Stabil. Gini-gini aja hidup mah. Kabar dari Kompas kemarin tidak mempengaruhi mental ya? Tipis dikit. Ada tuh, ada pengaruhnya. Ada dikit. Hmm. Salah gue apa ya gitu-gitu. Oh ada, sih. sempat lo berpikir kayak gitu? Iya. Makanya gue kaget sih sebenarnya. Kita kan perwakilan kita tuh ada Ambon, Sahat ya. Tapi sebenarnya karena gue nyaksiin audisinya ya, make sense sih orang-orang yang terpilih itu. Karena orang-orang yang terpilih itu yang stand up-nya bisa tembus layar. Maksudnya tembus layar Kayak- bisa berasa dekat gitu. Iya, kayak gue tuh ngerasa gua, Ambon, Andre, itu tuh komik-komik yang harus ditonton langsung gitu. Nggak bisa secara online, cuman tatap muka berdua gitu doang. Iya. Kayaknya ya, gue tunggu ngobatin hati aja nih mah. Makanya waktu gue lihat kalian nyoba online, gue sih ngeliat ngapain ya buang-buang waktu tau. Lo kan memang tipe yang lebih pecah tuh kalau dilihat langsung. Gue lihat emang dari dulu kayak gitu gue ngeliatnya. Iya. Buang waktu. Makanya nih, tahu nggak kenapa Toce nggak ikut? Kenapa? Karena itu juga. Bukan. Karena dia tidak dikasih libur sama Indomaret. Alasannya nggak ini tuh. Nggak relevan sama yang kita obrolin sebelumnya. Iya, enggak. Iya udah. Berarti lo mau nyoba nih? Nanti Nyoba, di pasti offline. Nyoba ya. Pasti nyoba. Tanggal berapa sih? 7 ya? 5? 7 sih? 31 di Bandung. Oh, lo nyoba juga yang di Bandung Nyoba nanti? di Bandung, baru 7 di Jakarta. Coba tuh ya dua-duanya ya. Coba sih. Tapi kalau di Bandung udah dapet, Jakarta tetap coba. Dapat dan ditelepon ya. Kalau dapat doang sih buat apa? Iya sih. Oke. Ya, gue doain lah, dapet lah ya. Besok. Semoga ya. Oke nih, Sahat Parulian Prantinus Kaban ya. Keren. Gue aja kadang lupa nama itu. Prantinusnya itu sih yang agak nyusahin tuh apa sih Prantinus itu? Tahu bokap gue tuh. Biar panjang aja. Oh, biar panjang aja. Biar rame kayaknya. Biar nggak cuma satu kata ya. Iya. Tapi ini Batak kan ya? Batak Kaban tuh Batakaro. Batakaro. Prantinus tuh kalau gua nggak salah sih tempat lahir bokap gua. Nama daerah itu? Nama daerah. Sebenarnya Pernantin. Apa tuh? Nama daerah. Pernantim. Pernantin. Pernantin. Oh, ditambahin nus saja. Iya. Supaya terkesan nama nih. Terus kayak Pernantinus kayak ini apa namanya? Kayak terlalu daerah itu banget gitu. Jadi dipleset-plesetin dikit Prantinus. Iya. Tapi jujur, gue baru denger marga Kaban tuh di lu. Oh iya? Iya, kayak, sorry ya, maaf nih. Menurut gue marga Kaban tuh kayak nggak marga yang terkenal tau gak sih? Lu nggak tahu MS Kaban? Oh itu ya? MS Kaban, Menteri Kehutanan. Tahu. Iya. Gue pikir tuh emang nama dia Kaban. Bukan. Itu marganya. Itu marganya. Masa marga dia MS? Aneh bener. Microsoft. Microsoft Kaban. Iya kan? Oh iya maksud gue kan ya maksudnya marga yang terkenal ya Siregar. Ya. Panjaitan gitu-gitu. Kalau itu kan Batak Tapanuli. Ini Karo nih. Iya, Batak-Batak pop lah. Oh iya, Batak pop. Batak-Batak pop. Ini Batak indie nih. Iya. Atau justru malah
Batak Underground si Kaban ini termasuknya. Udah persilangan banget sih kalau nggak salah ya. Kalau gua nggak salah. Ada yang bilang, gua juga nggak tahu bener apa nggak. Ada yang bilang Karo tuh persilangan antara Batak dan India. Oh ya? Ada yang bilang. Yang bikin gua makin percaya, saudara-saudara gua banyak yang mukanya India. di sana. Iya. Banyak yang mukanya. Tapi nggak gini-gini ngomong. Enggak. Nggak gini. Tapi makanan diinjek-injek, terus dimakan. Perindavan lah pokoknya. Jorok ya. Enggak sih. Tapi kan katanya orang Karo tuh kalau namain anak, apa yang pertama kepikir ya? Iya nggak sih? Ada yang bilang gitu. Oh, ada yang bilang gitu. Ada yang bilang Tapi kalau gitu. bokap nggak? Bokap enggak, tapi saudara-saudara gua ada yang namanya cukup unik. Ada yang namanya cerdas. Cerdas tarigan. Iya. Ada cerdas, ada cepat. Cepat. Iya, cepat. Ada tuh. Tapi sesuai nanti pas udah gedenya mereka. Cepat terus cerdas juga. Jadi Sonic. Gedenya jadi Sonic biru, tajam-tajam gitu-gitu. Kalau lo apa Sahat? Sahat tuh justru bahasa Batak. Batak Toba, Batak Tapanuli. Artinya sampai. Sampai. Oh, bukan kayak waktu ya, saat gitu bukannya? Bukan. Oh, beda artinya. Kalau waktu tiki. Itu waktu tuh. Kalau sahat tuh sampai kayak ngasahat. Udah nyampe. Pasahat menyampaikan gitu. Nah, berarti lo lahir di mana nih sebenarnya? Di Karo kah? Atau di... Oh, gue lahir di Bengkulu. Aneh orang ini sebenarnya. Biar beda aja. Soalnya kita tahu kan, maksudnya gua lah tahu ya, saat kan sebelum di sini dia di Lampung. Ya. Tapi lo lahir di Bengkulu. Tapi lo pernah ke Batak? Tanah kelahiran, ke Medan itu pernah nggak? Biasanya sih tahun baru sih. Masih ada keluarga di sana? Masih ada rumah bokap, pemberian orang tuanya. Tapi bokap sendiri di Bengkulu itu? Bokap di Lampung. Oke. Bokap di Lampung. Di Bengkulu siapa sekarang? Di Bengkulu tuh sudah dari nyokap yang besar di Bengkulu. Oh, tapi nyokap sendiri Batak juga? Batak. Batak Bengkulu. Oke. Dia besar di Bengkulu, terus pas gua lahiran dia pengen lahirannya di kampung dia. Dibawa ke Bengkulu. Kenapa gitu? Hah? Biar ada nyokapnya aja. Dia nggak pede kalau ditemenin bokap. Kayaknya nggak lahir anak gua kalau sama dia nih kan. Iya. Ada aja. Nah, terus lu mulai di Lampung sejak kapan? Di Lampung dari kecil. Dari kecil bayi? Iya. Oh. Jadi gua tuh cuma numpang lahir doang di Bengkulu. Karena bokap nyokap tuh udah ngerantau di Bengkulu dulu. Udah ngerantau di Lampung dulu. Ngerantau di Lampung, nikah di Lampung. Dia nyokap hamil gua, lahiran di Bengkulu. Cuma sebatas lahiran doang. Lahiran Bengkulu langsung ke Lampung. Tapi merantaunya kenapa deket ya? Kenapa deket? Maksudnya orang kalau rantau biasanya nyebrang pulau ke Jawa gitu kan biasanya. Oh, dari perspektif siapa dulu nih? Perspektif bokap apa perspektif nyokap? Bokap deh. Kalau perspektif bokap dia udah pernah ke Jakarta. Oh, sebelumnya pernah kerja di Jakarta? Waktu bujang banget. Udah pernah ke Jakarta terus kayaknya nggak asik menurut dia. Simpel. Yang itu yang lu jadiin beat gak sih? Betul. Itu nyata tuh. Yang dia kecopetan itu. Sebenarnya nggak kecopetan. Oh, sebenarnya enggak. Emang beneran nekat orangnya. Iya. Oke. Nah, lo di Lampung lah ya, tumbuh besar di Lampung lah ya. Akhirnya kan juga kuliah di Lampung segala macem. Sampai kita skip dulu nih yang bagian lo masuk stand up ya, karena nanti akan kita bahas tersendiri. Oke. Nah, waktu selesai dari Lampung, maksud gue selesai kuliah dari Lampung segala macem, lo kan tentu akhirnya pindah ke sini nih, ke Tangsel nih. Ya kan, dan pernah jadi asisten Bang Ate. Betul. Fatih Andika, Ya. itu komik nasional juga. Itu tahun 2024. 2024 awal ya, betul. Iya. 2025 awal. Justru gue pikir lu tuh kesini sekalian yang ikut somasi. Oh enggak, itu jauh banget. Gue masih kuliah itu. Oh, somasi masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah gue belum kelar. Lu datang ke sini ikut somasi, menang 10 juta, 12,5 ya? 10, zaman gue 10. Masih 10 Season juta. gue 10. Lu balik lagi tuh. Balik lagi. Ngabisin foya-foya. Iya. Dia mulai banyak teman-teman yang, lu siapa sih kok tiba-tiba kenal gue lagi gitu. Oh, gitu ya? Mulai banyak tuh. Mulai banyak. Teman-teman yang gue lupa kalau dia tuh ada di dunia ini. Oke. Skip dulu soal somasi, nanti kita bahas juga soalnya. Oke. Berarti kan lo 2025 awal, lo waktu itu ngegantiin Rido waktu itu ya?
Ngegantiin Rido, bener. Bener nggak? Rido waktu itu dipecat kalau nggak salah. Bukan. Enggak ya? Rido enggak maling apa gitu. Lebih buruk lagi, lebih jelek lagi. Akhirnya bareng Mufid ya. Bareng Mufid. Ini kan Dua Mufid. lo, Rido, Mufid nih semua ini dari Lampung nih. Maksudnya Lampung. komik Lampung semua nih ya. Terus Termasuk Zen ya. Ada Zen juga kan Citra. ada juga. Ada. Jadi berempat waktu itu di situ di rumah Bang Ate. Yang sudah pernah kerja sama Bang Ate berempat. Gue malah nggak tahu si Zen ini. Anak Citra. Oh dia nggak mau Citerap gabungnya. Gabungnya Citra. Oh kenapa ya? Keluarganya di Bogor. Nah, lo kenal Bang Ate sebenarnya di mana? Dari komunitas dong. Jangan komunitas stand up di Lampung. Dia tuh generasi kedua di komunitas gua. Emang berdiri kapan sih stand up di Lampung itu? Setahu gua 2013. Oh, ini juga ya awal-awal juga ya? Awal-awal banget. Setelah Bogor kalau nggak salah. Si stand up Indo Lampung tuh. Nah dia tuh generasi kedua, generasi pertama tuh Newendi. Kalau lo tahu. Tahu. Generasi kedua, Mufid tuh generasi ketiga, gue generasi keempat. Lu generasi keempat. Gue generasi keempat. Rido tuh subnya. Kayak kalau misalnya Bogor ada Citerep, Lampung tuh ada Metro. Oh dia stand up Indo Metro gitu. Stand up Indo Metro. Oh tapi maksudnya dia juga sering keliling open mic tuh ya, makanya bisa dikenal juga sama Bang Ate. Iya kita cukup deket sih sama Metro. Cukup deket. Karena untuk waktu yang cukup lama mereka di bawah kami, belum masuk stand up Indo. Oh masih stand up Metro. Masih stand up Metro. Kalau sekarang kayak stand up Cinere gitu ya. Iya. Iya. Kenal di komunitas sama Bang Ate, ada pengaruh apa terhadap komedi lo waktu itu? Di awal-awal lah, kita nggak usah bicara sekarang nih. Oh di awal-awal? Menariknya stand up Indo Lampung tuh di angkatan dia nggak ada yang sama komiknya. Gayanya? Iya, sama sekali nggak ada yang sama. Ada beberapa nama kayak ada Sai Acan, dia tuh deadpan. Ada Enal Enul, dia tuh absurd. Nah kalau Bang Ate ini yang lebih ke nggak jauh sama permainan dia sekarang sebenarnya. Nge-tag, terus act out. Dari awal udah begitu dia? Iya. Walaupun dulu sih lebih kuat di act out-nya ya. Oh ya? Iya, dulu dia komik act out tuh. Makanya ada momen ketika gue masuk awal-awal di komunitas, dia pernah ngomong tuh ke gue, lu gak awasin banget ya, kata dia gitu. Gitu? Kenapa dia ngomong gitu? Soalnya dia ngerasa gaya mainnya sama. Gua anak baru digituin kan besar kepala kan. Wah gila nih kata gua. Duluan. Udah gak diawasin deh. Nah sekarang kita masuk ke topik utama ya. Oke. Di premis gua awal tentang delivery nih. Oke. Tapi sebelumnya sorry nih, gua mau disclaimer dulu. Jadi gini teman-teman. Jadi di setiap episode kan gue pasti ada tema gitu ya, ada topik lah ya. Dan itu biasanya gue sesuaiin sama kelebihan yang dipunyain sama setiap komik yang jadi narasumber gue. Oke. Jujur sama saat gue bingung mau ngebahas apa. Karena menurut gue dan gue juga pernah dengar saat ini komik yang bisa dibilang komplit lah, ya kan. Semua skillnya dia udah tinggi lah. Delivery oke, penulisan oke. Jadi gue tuh sempet rada gue mau ngebahas apa ya mas Saat ya. Sampai akhirnya di satu titik gue sampai kayaknya delivery aja deh. Gue ngebahas delivery kayaknya lumayan menarik nih mas Saat nih gitu. Dan itu termasuk concern gue lumayan gede tuh. Oh gitu. Delivery. Berarti tepat nih pemilihan gue nih. Iya. Oke. Nah ini supaya penonton yang non komik juga bisa ngikutin. Sekarang gue mau nanya dulu sama lo nih. Ya. Kalau lo dengar kata delivery di kepala lo apa sih sebenarnya? Menurut gue mau dibilang secara general, secara makna harfiah maupun secara stand up, artinya mirip sama menurut gue. Mengantarkan. Cara seseorang mengantarkan. Delivery itu. Jadi artinya dalam stand up tuh gimana kita bisa mengantarkan materi kita ke penonton. Betul. Dan aspeknya apa aja nih kalau menurut lo di dalam delivery ini? Aspeknya apa aja? Aspeknya apa aja? Yang bisa menentukan materi kita nih berhasil mendarat dengan baik ke penonton. Oh, banyak sih menurut gue. Kompleks ya jadinya. Iya, itu maksud gue. Iya, mau dibilang intonasi, tapi kita punya komik deadpan. Kita pernah ngeliat komik deadpan. Mau dibilang ekspresi juga nggak bisa kan. Tapi mau dibilang diem aja juga nggak bisa. Jadi menurut gue delivery itu yang jadi gerbang utamanya adalah kepekaan lo terhadap materi lo
dan kepada siapa lo antar materi ini. Sekompleks itu sih emang ya. Itu gerbang utamanya doang menurut gua. Baru gerbang utamanya tuh. Ketika lu udah buka gerbangnya, gerbang yang mana nih yang lu buka gitu, baru deh lu bisa nentuin, oh berarti delivery-nya begini, karena penontonnya begini, jedanya begini gitu. Pembawaannya begini, lalala gitu. Berarti based on penjelasan lo barusan, delivery ini ngikutin tipe materi yang kita bikin. Betul. Iya nggak sih? Betul. Sebenarnya secara proses kreatif kan nggak sesederhana itu ya. Biasanya tuh ada komik yang delivery-nya sudah begitu. Betul. Ketika dia menemukan komedinya, barulah komedi itu yang akhirnya dia menemukan komedi yang sesuai dengan delivery-nya. Gitu. Karena pembawaan dia begini gitu. Kayak komik yang deadpan kayaknya akan susah deh dia bikin materi yang full act out. Emang nggak bakal ketulis aja sama dia. Iya. Gitu. Jadi kalau dibilang delivery yang ngikutin beat, belum tentu juga. Bisa jadi memang beat itu muncul karena delivery memang begitu. Makanya proses masing-masing komik untuk lucu tuh beda-beda ya. Kadang Betul. mungkin kesulitan nemuin itu dulu ya. Komedi yang sesuai sama dia nih yang mana sih sebenarnya? Betul. Iya nggak sih? Ada juga yang ini kan, yang duluan belajar teori. Duluan belajar teori, makanya menurut gua komedi itu 50% teori, 50% tuh rasa udah tuh. Rasa. Jadi lu punya rasanya doang, akan kesulitan ketika gini deh, kita ambil contoh di Tangsel kan ada komik namanya Yakobus. Iya. Yakobus tuh duluan nemuin rasa tuh. Iya. Dia tuh nggak tahu ini kenapa lucu ya, gitu. Nggak tahu teorinya malah. Nggak tahu teorinya, nge-recreate beat ini supaya ada beat lain yang lucunya segini gimana ya? Dia nggak tahu tuh. Tapi dia udah punya rasanya duluan, gitu. Dua hal ini sama-sama bisa bekerja, tapi kalau lo mau jalan panjang harus penuh 100%. Gitu. Yakobus bisa pecah, orang yang cuma tahu teori bisa pecah. Sama-sama bisa pecah. Tapi kalau mau jalannya panjang, dua-duanya harus penuh tuh. Menurut gua. Iya, terakhir gue juga di episode 3 kemarin kan ngewawancarin Odah ya. Odah juga termasuk komik yang dia memulai juga tanpa tahu teori. Tapi udah langsung ikut-ikut lomba segala macem dan menang kan? Dan menang. Iya. Berarti dia termasuk yang udah tahu rasa itu ya di awal kayaknya ya. Iya. Dan menurut gua kan kita sering denger ya, lu kayaknya bakat ya stand up gitu. Nah menurut gua orang-orang yang duluan menemukan rasa tuh yang bakat tuh. Karena belajar teori mah ya kayak belajar matematika aja. Iya. Ini tuh nanti diginiin, ini diginiin, gitu-gitu aja sebenarnya. Iya. Tapi yang nemuin rasa itu tuh susah tuh. Lu berarti termasuk yang mana? Kalau lo inget-inget dulu. Gue tuh kayaknya 20% awal-awal, gue 20% rasa. 20% rasa malah? 20% rasa, 30% teori. Terus 50%-nya? Nah, seiring berjalannya waktu, gue akhirnya 50% teori, 30% rasa. Jadi belum 100 nih, gue juga ngerasa gue belum 100. Iya. Menarik. Ini mumpung ngomongin soal persentase juga nih ya. Ada komik terkenal ya, komik luar lah ya, Jerry Seinfeld ya. Oke. Dia kan pernah bilang tuh, 90% is how you do it katanya kan. Artinya kan memang kalau menurut dia nih, delivery emang sebesar itu nih. Pentingnya segede itu gitu. 98% loh. Berarti materinya kan cuma 2% kalau menurut dia. Iya. Lu setuju nggak sama itu nggak? Setuju nggak setuju sih. Setuju nggak setuju. Karena menurut gue, apalagi kalau gue berkaca sama gue ya, gue tuh tipe komik yang 80-90% persiapannya tuh dari nulis. Harus penuh persiapan lah, gitu. Gue jarang yang bisa kondisional, gitu. Yang mana kan berarti katakanlah stand up itu 98% delive, 2% nulis. Tapi 2% ini nggak boleh hilang. Iya. Gitu loh, sepenting itu. Iya. Gitu. Jadi menurut gua kalau dibilang 98% delive, 2% ini ada bener gak benernya juga. Karena di sisi lainnya, sebagus-bagus materi lo kalau nggak bisa di-deliver dengan baik juga
nggak ada gunanya juga. Betul. Nggak ada gunanya juga. Apalagi, nah nanti kalau misalnya mau makin dalam ya, dari daylift kan kadang ada asumsi yang dibentuknya dari daylift, emosi yang dibentuknya dari daylift. Sampai kalau mau kita keluarin semuanya, akhirnya materi itu hanya tinggal kata-kata aja. Sisanya adalah daylift. Karena kita kan adalah performer, kita kan aktor sebenarnya. Kayak kalau komik ngomong gue tuh kesel ya, dia nggak beneran kesel, itu bohong dia. Di titik itu, dia nggak beneran kesel. Kalau kesel nggak perlu diomongin begitu gitu kan? Iya, dan dia nggak bakal stand up, dia pasti apa kek, ngenenangin diri kek, nggak beneran kesel. Banting gelas. Iya, apa kek, gigit jari kek, apa kek. Iya sih. Dia nggak beneran kesel, berarti kan kita itu aktor sebenarnya. Iya. Nah makanya dari gue bilang setuju nggak setuju tuh karena dari dua perspektif, dua-duanya bener. Kalau lu bilang nggak setuju, iya benar. Kalau lu bilang setuju, iya benar juga. Gitu. Tapi lu apa kalau setuju? Kita ini deh, kita main analogi aja nih. Materi sebenarnya nggak lucu, nggak terlalu lucu banget kalau lu baca. Tapi deliverynya sebagus itu dia akan terasa lucu. Oh banyak gue nemu komik gitu. Banyak. Tapi bener, lu pernah maksudnya berasa kayak sebenarnya materinya biasa aja nih, tapi jadi lucu, ada kayak gitu. Iya banyak. Apalagi gue tuh cukup ruang humor gue tuh sempit. Gue tuh nggak ada banyak tipe komik yang gue nggak ketawa lagi nontonnya. Tapi gue tahu itu penulisan bagus banget. Iya. Tapi gue tahu itu pecah banget di penonton. Gitu. Ada beberapa komik doang yang gue sampai ngakak lah. Gitu. Nah di komik-komik yang gue nggak ketawa ini, seringkali kalau misalnya mereka combo tuh, emang ini kena ya? Emang ini bisa gitu. Secara teori sih bener, tapi gue nggak bisa ngeraba ini kena atau enggak. Gitu. Begitu di atas panggung, aduh pecah banget. Dan begitu di atas panggung, gue baru ketawa. Iya, aduh lucu lagi, iya lagi ya gitu. Karena didorong sama si delivery-nya itu ya. Delivery-nya. Iya. Delivery-nya. Satu nama yang berani gue sebut dah, Rizky Prasetya. Wah. Rizky Prasetya tuh waktu Kebut sama lu? Bukan kebut sama gue, kan ikut Bang Ate tuh. Terus Bang Ate kan mentor suci. Terus gue dengerin gitu. Ini si Rizky beneran begini materinya. Suci loh ini gini. Begitu di atas panggung, ngekek gue. Iya. Anjing ini materi ternyata lucu banget ya gitu. Karena begitu di atas panggung baru dia naruh emosinya di mana, baru dia teriaknya di mana, baru ini gitu. Iya. Dan dia pernah bilang sendiri, dia kalau nggak 100% materi dia nggak lucu. Nggak dibawain 100% gitu, materi dia nggak lucu. Iya sih. Makanya berasa banget tuh ya, penekanan dia ketika di panggung tuh sangat berasa ya. Betul. Karena emang penting tuh, kalau nggak begitu nggak nyampe ke kita mungkin. Emosi segala macamnya. Dan itu jam terbang 13 tahun tuh. 13 tahun tuh. 13 tahun, iya benar. Bisa tepat semua tuh, dia naruh emosi dan lain-lain. Iya. Karena sebaliknya pun begitu kan. Tadi kan kalau kasusnya materi jelek, materi bagus, jadi bisa lucu. Betul. Materi bagus, deliverynya jelek, bisa jadinya apa nih gitu nggak sih? Betul. Nah ini gue punya eksperimen nih. Oke. Gue mau coba bawain beat favorit gue dari Sahat ya, beat Sahat favorit gue. Oke. Nih, cuman gue butuh istilahnya satu ini nih, penonton bayaran di sini supaya dia bisa nilai gue beneran lucu apa enggak ya. Kita panggil nih Radit. Ini Radit, yang dari tadi suara udah kedengeran ketawa-ketawa nih. Samping Sahat ini, samping sini. Nah, oke Dit, nih lu jujur aja ya, maksudnya lu, kalau misalnya emang berasa lucu, lu ketawa, kalau misalnya enggak, diam aja. Nih, ini beatnya Sahat favorit gue nih. Oke. Mudah-mudahan bener nih ya. Mudah-mudahan sambil baca nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Dulu, ketika semua pengen jadi atlet sepak bola, gue pengen jadi atlet basket. Karena menurut gue basket itu keren dan butuh fokus, ya kan? Karena menurut gue basket itu keren, butuh fokus. Peraturannya tuh ribet. Sesimpel lo jalan aja nih. Lo tuh nggak boleh lo megang bola, terus lo jalan gitu. Nggak boleh itu di basket. Harus di dribble bolanya, ya kan? Atau bolanya lo angkat begini, terus lo teriak, bola. Bolanya Pak. Tuh, iya kan? Nggak ketawa dia. Karena salah daripada gue. Ya. Bener nggak? Iya kan? Oke. Kalau itu beat tadi tuh dibawain di Muji pecah banget. Oke. Ya kan?
Gitu teman-teman nih, eksperimen gue aja nih. Ya udah kelihatan kan Radit tadi cuman senyum respect tuh dia. Iya. Mati mau tawa lu. Radit mah emang gak respect sama beat orang. Buat dia mah semua orang gak lucu. Dia mau kata materi apa sih tuh? Presiden gue. Materi goblok. Dan benar ya, emang materinya goblok. Gue gak bilang. Iya materi goblok sih benar. Itu Materinya goblok itu memang yang kalau dibilang sama Bang Gilbas materi goblok kayak begitu tuh. Iya, materinya Tapi dia ikut goblok. ketawa sih di kemarin. Parah itu. Sudah. Silakan. Thank you. Hilang. Ntar kita Nyapain editor kita itu. Kalau pakai ngilang-ngilang. Oke, itu tadi gue bereksperimen ya. Walaupun terlihat seperti mempermalukan diri sendiri. Oke, kita lanjut ke ini nih, Hat nih. Oke. Pertanyaan berikutnya ini tentang awal-awal lo stand up gitu ya. Jadi di sebuah podcast yang bisa kalian cari juga ya. Jadi saat ini sebelumnya pernah ada di podcast juga. Nanti kalian cari sendiri deh di YouTube. Ya. Ada. Di YouTube, di Pornhub. Enggak ada itu. Jadi di situ dia pernah cerita kalau dia tuh pertama kali stand up tuh justru bukan di acara open mic komunitas, bukan. Betul. Tapi di sekolah. Bener nggak? Ya. Dan di sekolah tuh berarti SMP. SMA lebih tepatnya. SMP itu gue cuman ngasih tahu jokes doang ke teman-teman gue. Ngasih tahu jokes. Iya, jadi gue waktu itu nonton stand up Metro pada saat itu. Baru stand up Metro, gue belum tahu ada Suci tuh. Baru stand up Metro. Tahun berapa itu ya? 2013 ya? Iya. SMP lu 2013. Iya, kalau nggak salah. Oh enggak, gue masuk berarti 2012-an dah kayaknya. Oh, awal-awal banget ya? Awal-awal banget. Awal-awal stand up banget ya? Awal-awal banget. Oke, lu udah nontonin acara stand up Metro. komedi di TV. Iya. Walaupun masih kecil. Masih kecil, basian bokap tuh biasanya tuh. Bokap habis nonton berita, ketiduran. Ketiduran. Iya, terus gue denger dari kamar, apa sih itu? Kok lucu-lucu gitu. Jadi lu gak keluar, nggak ke ruang tamu nontonnya? Iya, awalnya ngintip-ngintip doang. Lama-lama gue tungguin. Lu ke depan akhirnya nontonin. Iya, bokap gue kayak, anak gue udah ngerti berita sekarang. Dia nontonnya Metro TV, dia nggak tahu apa yang gue tungguin kan. Tatara. Tapi saat itu emang materinya ini ya child friendly gak sih? Children friendly gak sih? Wah, sebenarnya sih kalau dipikir-pikir enggak ya. Enggak, orang malam juga kan tayangnya kan? Iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir enggak. Tapi maksudnya kan, ya itu kan tayangan TV juga ya. Pastinya Pasti yang terlalu kasar juga nggak boleh masuk. nggak boleh masuk. Cuman menarik juga pertanyaannya. Emang anak sekecil itu udah ngerti jokesnya, gitu kan? Nah, masalah tuh bokap gue tuh suka ngejokes dari dulu. Oh, berarti ini ada turunan nih selera komedi nih. Banyak yang bilang gitu, tapi dia nggak mau mengakui. Oh, dia nggak mau. Dia nggak mau Nggak mengakui. bersamain nama lu dia. Enggak, dia tuh nggak mau gue jadi pelawak. Oh iya? Iya, Sampai sekarang pun. sampai sekarang pun. Sampai lu udah nongol di Moji pun. Iya. Anjir. Terus kan kemarin gimana pas lu nongol di Moji dia nonton nggak? Dia nonton, bangga mah bangga. Oh, bangga aja. Cuman dia bilang, ya kalau bisa cari kerjaan yang bener lah gitu. Yang pasti lah gitu. Iya sih. Padahal bakat ininya mah menurut gue dari dia tuh. Bakat Dia lucunya. joker banget tongkrongannya. Oh gitu. Joker banget tongkrongannya. Bahkan kehidupannya aja lucu-lucu menurut gue. Cerita-cerita dia. Iya, dia dulu pernah ini jual mainan anak. Mm-mm. Jual mainan anak seharian gak laku. Mm. Wah, gimana ya gitu. Terus ada ibu-ibu gendong anaknya gitu. Gendong anaknya, ngebelakangin dia. Tapi anaknya ngadep dia. Terus tangannya kan di pundak ibunya tuh. Si anak tuh tangannya dicubit gini. Gitu. Nangis anaknya. Terus bokap gue, oh mau ini ya? Mau ini? Tuh anaknya sampai nangis tuh, bu ini bu, beliin bu. Iya. Itu real cerita tuh? Real tuh. Bukan kayak apa namanya lawa-lawa aja bukan tuh? Bukan. Dan banyak cerita dia yang gue tahu ini sebenarnya cerita kodian gitu. Tapi gue cari di internet gak ada. Oh iya? Iya. Itu kayaknya budaya kayak kalau di timur kan ada budaya mop ya. Kayaknya gitu dah. Ada tuh di sana. Iya. Yang gak didokumentasiin orang di internet Iya. gitu. Banyak cerita-cerita lucu dia. Iya. Nah akhirnya gue jadi kayaknya udah terbiasa sama jokes gitu. Terus gue udah bisa nge-capture intisarinya, terus gue bawain ke temen ketawa gitu-gitu. Itu masih SMP tuh? Masih SMP. Baru waktu masuk SMA, baru deh tuh gue keliling ke kelas-kelas. Keliling ke kelas-kelas? Kok bisa maksudnya, gimana cara lo, teman-teman izin ya, saya mau stand up gitu enggak? Enggak, awalnya tuh karena konteksnya adalah gue kan tadinya dari Saperius. Saperius nih sekolah swasta? Swasta.
masuk ke negeri di Xaverius itu tidak pernah ada yang namanya jam kosong. Itu guru pasti masuk terus, pasti masuk terus. Mahal soalnya bayarnya kan. Betul. Begitu masuk negeri, kok ada ya pelajaran yang gurunya nggak datang? Kata gue, terus kita ngapain ini gitu? Dan gue doang yang bingung. Teman-teman gue emang pada dari negeri semua kan. Jadi begitu guru nggak masuk, mereka udah punya aktivitas masing-masing. Ada yang make up, ada yang ngerokok, ada yang judi gitu. Iya, ada yang judi di belakang. Iya. Gitu. Terus mulai masuk ke kayak hiburan depan kelas, kayak ngimpersonate guru. Guru yang nggak masuk itu diimpersonate gitu. Itu satu orang atau kayak banyak orang yang nyobain impersonate? Banyak. Termasuk lu kan? Termasuk gua. Dan beruntungnya gua kelas gue tuh kooperatif untuk yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya ada satu orang nih, ini kayaknya garing nih kelas nih gitu. Terus dia ngimpersonate guru yang nggak masuk ini. Hei kamu ini gini. Semua murid lain bakal bermain dengan kayak, iya maaf gitu. Terus mulai itu pelajaran. Oh gitu. Mulai pelajaran. Kayak bermain role play gitu. Jadinya sekelas. Iya. Gitu. Terus lama-lama jadi kayak, semua guru udah diimpersonate, semua jokes sudah keluar, apalagi ya gitu. Baru deh tuh gue keluarin tuh jokes-jokes dari stand up yang gue tonton. Kena ya. Coba deh sambil diri. Oh gitu. Tadinya duduk nih. Tadinya kan bridgingnya adalah ngimpersonate guru dulu. Impersonate guru ketawa beres. Apalagi ya yang jam kosong masih panjang lagi nih gitu. Apalagi biar seru kelas ini gitu. Iya. Terus lama mulai diri, abis diri di kelas kayak jokes ini udah abis nih di kelas ini. Tapi kan kelas lain belum tahu. Bener. Baru gue ke kelas lain. Gitu. Yang lagi ada jam kosong juga. Jam kosong juga dan lagi boring juga kelasnya gitu-gitu. Masuk gue stand up gitu-gitu. Pecah. Ada yang pecah, ada yang enggak. Oh lo saat itu juga udah ngerasain yang namanya ngebom ya? Iya. Tapi nggak ngerti. Perasaan gitu. lu gimana? Maksudnya pas pecah dan pas nggak pecah gimana pada waktu SMA itu? Bawaannya jadi ini sih. Gue akan ngumpulin sebanyak-banyaknya jokes dari stand-up yang gue tonton. Karena gue udah tahu, ada ya momen nggak kena tuh. Oh gitu. Ini tuh bisa nggak kena ya ternyata gitu. Lu udah mulai ada kesadaran itu ya? Iya, jadi gue bawa amunisi lebih banyak. Bukan mencari kesalahannya di mana. Tapi itu nggak terjadi setiap hari kan? Nggak terjadi setiap Mungkin hari. seminggu sekali. Mungkin seminggu sekali. Dan kayaknya spesifik kelas 1 deh. Soalnya kelas 2 begitu jam kosong, gue cabut. Gue udah mulai ngerti bolos tuh. Ngapain ya? Iya. Keluar sekolah tuh nggak ada yang ngeh ya. Keluar gue main PS. Iya. Oke. Nah tadi lu bilang berarti lu ngeluarin jokes-jokes yang lo dapat di TV. Iya. Berarti kan bukan materi sendiri ya? Bukan. Bukan materi sendiri. Nah lu mulai ngebawain materi sendiri sejak kapan? Begitu masuk komunitas, pertama kali open mic. Oh, lu baru belajar nulis pas masuk komunitas? Iya. Stand Up Indo Lampung? Stand Up Indo Lampung. Triggernya tuh karena temen gua, karena tadinya gua nonton special show Wendy. Wendy. Gue nyari-nyari tuh di Facebook tentang stand up. Pas kebetulan Bang Wendy lagi promo-promo special show-nya dia. Jadi postingan komunitas di Facebook waktu itu spesialnya dia doang. Gue beli tiketnya. Terus ada tiket kan harga reguler apa segala macam gitu. Terus gue pengen nyari yang paling mahal. Di situ tulisan yang paling mahal adalah OTS. Ya kan? Terus gue gue telepon adminnya, Min, saya mau beli tiket. Oh iya boleh, saya beli yang OTS ya. Kata gue. Terus adminnya bilang, oke. Oke lagi gitu. Diokein lagi. Udah ketemuan beli. Nah gue cerita ke temen gue, nih gue beli tiket stand up nih. Ini paling mahal boy. Gue gitu. Ini tiket OTS. Terus dia kayak, lo ngerti OTS gak sih? Iya yang paling mahal, bukan kata dia. OTS itu beli di tempat di hari H kata dia. Wah sialan nih kata gue. Udah akhirnya diajakin sama dia, ayo kita ini ke mereka ada open mic gitu. Ayo samperin, mana orangnya gitu, bercanda-bercandaan. Niat aslinya mah pengen nonton. Gitu, nonton terhibur. Terus dia bilang, minggu depan berani gak lo daftar? Oh lo nggak langsung malam itu? Nggak langsung. Lo lihat malam itu siapa yang tampil di situ, yang lo kenal? Bang Ate waktu itu tampil. Tapi saat itu belum kenal kan? Belum. Karena dia juga belum. Lo tau gak, waktu gue nonton special show Wendy, gue tuh gak tau Wendy siapa. Tapi apa yang bikin lo tertarik buat nonton? Karena gue pengen nyari komunitas stand up-nya. Kebetulan mereka lagi bikin acara. Gue kira tuh komunitas stand up di Lampung tuh cuman ada acara-acara kayak gitu doang, gak ada open mic. Oh ini kali jalan gue buat ngedekat ke mereka. Iya. Gitu. Tapi apa motivasi lo nyari komunitasnya pada saat itu akhirnya? Kayaknya karena itu satu-satunya yang gue mampu lakukan deh. Untuk? Soalnya ada banyak dunia yang gue coba sebenarnya. Gue tuh pernah nyobain videografi, mulai Waktu videografi. SMA? Waktu SMA ya.
After Effects, Premiere Pro gitu-gitu. Lu udah mulai ngulik-ngulik video dari SMA? Iya dari SMA. Apa? Lu bikin apa dulu? Ini video-video tembus dinding. Jadi lompat di-cut, dikasih asap, tembus Iya, gitu-gitu. Terus sulap, gue juga ngulik sulap gitu-gitu. Dan semua yang gue ulik ini tuh mahal-mahal. Nah, kita tahu kan Iya sih. After Effects lu nggak bisa kalau pakai laptop kentang. Betul. Gitu. Sulap juga alatnya mahal-mahal. Terus gue nemu ada satu seni yang nggak pakai modal, cuman ngomong doang Iya, gitu. iya. Pengen deh gitu. Hmm. Makanya akhirnya kayaknya stand up deh gitu. Iya. Saat ini juga kuliah dia. Ya iyalah kuliah ya. Ya ada juga kan orang nggak kuliah mah. Ada juga. Iya. Tapi kan terlihat ya kan saat ini pinter segala macam ya. Jadi dia tuh kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia. Betul. Ya kan, Bandar Lampung tuh. Betul. Dan ngambil sastra Inggris. Sastra Inggris. Kenapa lo ambil itu? Alasannya nggak penting sebenarnya. Karena satu hari gue nonton film bahasa Inggris, subtitlenya mati. Dan gue baru nge di tengah. Terus gue yang kayak, skill bahasa Inggris gue oke ternyata gitu. Gitu. Gue akhirnya ngambil sastra sama ini satu lagi. Tadinya gue mau masuk film. Tadinya? Iya. Ada tapi di kampus itu? Enggak. Mau masuk IKJ? IKJ ya? Iya, FTV, film dan televisi. Iya. Mahal banget. Terus gue cari apa ya opsi online, kata gue gitu. Dulu mah belum seramai inilah orang bikin kelas-kelas gitu. Terus ada masterclass. Kalau lo tahu masterclass. Wah, Itu yang ini kan yang bikinan orang luar ya? iya. Tapi bahasa Inggris. Gue Iya. khawatir gue nanti udah bayar, gue nggak ngerti. Oke. Jadi kayaknya gue mantepin dulu deh bahasa Inggris gue. Akhirnya masuk sastra Inggris. Oh. Salah satu tujuannya itu juga pengen tujuannya. ikut masterclass. Iya, ujungnya emang nggak jadi. Nggak jadi. Nggak kepikiran. Udah nggak ada juga nggak sih masterclassnya sekarang? Ada dong. Mau masih terus ada ya? Masih ada. Gue pikir itu kayak cuman apa namanya kayak tren di pas masa-masa pandemi. Iya. Tapi iya kan? Iya, memang boomingnya di pandemi Iya. itu. Cuman kan nama yang di situ kan nama-nama gede semua tuh. Betul, nama-nama gede. Film-film makernya, terus komik juga kan banyak tuh. Makanya gue ngambil itu tadinya niatannya, nggak Iya. jadi. Oke. Nah, di kampus itu saat ini bukan bisa dibilang, emang prestasi lumayan banyak nih. Ini gua yang udah gue catat ya. Dia itu runner up National Speech of Stikubang Iya. National English Competition Iya. 2022. 2022. Oke. Terus dia juga jadi top 10 of Asian English Olympic. Itu yang dibikin sama Binus Iya, 2022. iya. Tuh di tahun yang sama loh. Internasional. Hebat ya. Keren. Itu tahun lo berarti tuh. 2022 tuh. Banyak prestasi tuh. Iya kan? Nah artinya emang bener bahasa Inggris, lo tuh emang sebagus itu kan bahasa Inggris tuh kan? Ya mungkin setidaknya di angkatan gue cukup oke. Cukup oke. Di angkatan gue. Iya. Nah balik ke stand up. Kenapa gue gak pernah lihat lo stand up berbahasa Inggris? Kompleks sih bahasa ini ya, ngomongin bahasa mah. Nggak bisa serta-merta lu translate gitu. Dan sense of humor gua, menurut gua, kayaknya karena gua nggak pernah ngakak nonton stand up bahasa Inggris. Oh ya? Iya. Ya lucu sih lucu ya. Lucu mah lucu. Tapi nggak sengakak gua nonton komik-komik Indo gitu. Kayak gua kan kalau favorit gua mah Bang Awe, Bang Bintang BT gitu. Wah gua pernah sampai panik gara-gara ketawa nggak bisa napas lagi. Nonton Bintang BT di materi Barbie. Materi Barbie remote hilang. Dia wah gua apa? Ya, gimana ini gitu. Saking ngekeknya gua. Nah gua nggak pernah nemuin itu di stand up bahasa Inggris. Jadi kayak kalau memang pada akhirnya nggak bisa nyampe level situ, ngapain lah gitu. Iya. Tapi lu pernah mencoba materi lu sendiri lu tulis dalam bahasa Inggris gak sih? Nggak pernah. Tapi kan gua lomba speech ya. Beberapa kali gue coba masukin teori-teori yang gua tahu sih di speech gua sebagai engaging aja. Nggak gitu works lah. Berarti emang beda ya. Beda. Secara strukturnya udah beda gitu bahasanya ini kan. Iya. Jadi nggak bisa yang plek-ketiplek begitu. Iya. Iya. Nah selain dua prestasi tadi guys, kalau nggak salah nih di tahun yang sama juga nih, Saat juga pernah menang kontes film pendek. Betul. Telkom ya. Tahun 2022 kan kalau nggak salah juga. Gue tuh sebenarnya nggak inget tahun-tahunnya lah ya. Bahkan gue nggak inget prestasi-prestasinya. Anjay. Kenapa? Karena gue ngincer menangnya itu biar dapat beasiswa. Bukan karena gue pengen menang.
Ngerti gak sih? Iya, iya. Iya, yang penting soalnya di kampus gue tuh juara 1 nasional dan juara 2 internasional itu dapat beasiswa. Beasiswa apa sih? Nggak bayar kuliah. Kuliah. Jadi gue tuh dari bayar kuliah tuh waktu semester 1 doang. Sisanya sampai lulus nggak pernah bayar gue. Sorry, ini ada apa sih? Kayak ada cacing ya? Enggak ya? Enggak, emang menu sini tuh. Toppingnya. Iya, emang toppingnya. Beans, itu beansnya. Enggak guys, enggak. Ntar pada ngomong sini lagi orang-orang. Nggak Jangan. bercanda. Nah, di pembuatan film itu, lo jadi apa tuh? Gue jadi sutradara, jadi editor, jadi penulis. Pemain juga? Pemain nggak? Sutradara ya, tapi ya? Ya, sutradara, editor, DOP, sound, gue semua tuh. Oke. Lighting. Berarti kan lo emang punya passion juga nih sebenarnya di bidang film. Banget. Sebenarnya gue doyan banget bikin ngatur-ngatur lighting biar gambarnya jadi kayak mana gitu. Oh gitu? Iya. Ini sejak kapan passion ini ada? Kalau detail filmmaking mah lulus SMA ya, begitu lulus SMA. Tapi kalau videografi secara general dari SMA. Kenapa bisa muncul passion itu? Dari mana datangnya? Karena menurut gue, pertama tuh gue sulap ya. Maksudnya lu suka sulap sebenarnya? Gue sampai beli alat, beli alat sulap gitu-gitu. Nah terus videografi itu menurut gue mirip-mirip kayak sulap. Lu bisa ntar di take-nya gimana, ntar di proses editing gimana, gitu-gitu. Oh, malam bisa jadi siang, siang bisa jadi malam, gitu-gitu. Editing itu ya? Iya, editing, terus proses syuting juga bisa gitu juga kan, cheating-cheating gitu. Terus ngatur-ngatur lighting, gitu-gitu. Oh, lu tuh seneng begitunya ya? Iya, ini mirip-mirip sulap. Magic gitu ya? Ada perasaan yang sama ketika lo melakukan sulap juga gitu. Kayak orang nggak tahu di belakangnya gue bikin gimana, pokoknya pas mereka nonton amazed gitu. Iya. Nah ada perasaan itunya, makanya gue akhirnya ngulik videografi. Pada saat itu kan berarti passion lu sebenarnya banyak tuh. Lumayan. Film, stand up, ya kan? Iya. Bahkan gue nggak tahu sih belajar bahasa Inggris passion juga apa enggak sih, gue nggak tahu itu. Iya nggak sih? Belajar bahasa Inggris tuh kebutuhan sih kayaknya. Kebutuhan. Oke. Nah tapi lu saat itu udah tahu passion mana yang paling gede nih sebenarnya? Apa gue mau ke film kah gitu? Apa kayak gue ntar ke stand up deh. Paling nggak di tahun 2022 ini nih. Di tahun 2022 ini kan posisinya gue berarti udah 7 tahun di stand up waktu itu. Akhirnya gue mengkukuhkan untuk stand up tuh di tahun 2023 lah. 2024 deh. 2024. Oke. Bertepatan sama Bang Ate nawarin somasi. Gitu, nawarin somasi, menang. Terus gue mikir, udah mah gue dapet somasi, terus gue udah lama banget di skena ini gitu. Kayak goblok dah kalau nggak jadi apa-apa. Ada perasaan kayak begitu? Iya. Jadi sebenarnya bukan karena kayaknya passion gue di stand up top gitu dibandingkan yang lain, nggak juga. Semuanya masih menang di perasaan gue gitu. Cuman kayaknya gue udah terlalu lama ngabisin waktu di stand up nih, kalau nggak jadi apa-apa kayaknya sayang gitu. Di 2024 tuh ya, lu kayak ada dorongan dari dalam diri ya. Ini kayak gue harus jadi sesuatu nih. Betul. Di di skena yang gue kecimpungi ini gitu ya. Iya. Di situ muncul tuh. Soalnya film mah kan beberapa kali ikut lomba. Tapi banyak yang kalahnya juga. Tapi kalau kalah di film tuh gue ngerasa kayak, ya emang gue nggak sengulik itu. Maksudnya gue nggak menuangkan waktu selama orang lain yang menang-menang ini. Iya. Kan orang-orang yang menang itu mah sampai kalau nggak bikin film mungkin nggak makan. Kalau nggak ngidupin kamera mereka nggak makan sampai di titik itu gitu. Wajarlah mereka menang gitu. Perkara modal juga gak sih kalau film tuh? Betul. Tapi kan kalau emang lu ngulik mah, lu pasti punya link buat minjem. Iya sih. Iya kan? Alat ya. Iya, gitu-gitu. Gitu. Nah sementara gue nggak nyampe segitunya. Kayaknya channel lo ya, nggak sebanyak orang-orang iya, lain. naif kayaknya gue kalau misalnya pengen berharap dari videografi gitu. Sementara di stand up, gue sampai berantem sama bokap, sampai DO kuliah, gitu-gitu. Sempet DO? DO gue. Jadi lu nggak lulus di yang ini nih? Di hukum. Oh yang hukum? Di hukum. Waktu lulus pertama kali SMA, waktu lulus SMA kan pertama kali masuk hukum. Oh gitu. DO kampus yang sama? Enggak, kampus yang berbeda. Tetanggaan doang. Lu DO tuh? DO. Gara-gara stand up? Gara-gara kebanyakan nongkrong sama anak stand up. Emang jangan ya, jangan masuk stand up. Guys. Toxic, stand up toxic. Komunitas stand up toxic. Apaan hidup jam 2-3 malam? Ngapain itu?
Nggak normal anak-anak stand up. Itu terjadi di semua kota ya begitu ya? Kultur itu. Nginep di kafe. Sama di sini juga begitu gak sih? Sampai kafe itu kalau pagi dibuka Rolling Door, buak isinya anak komunitas semua lagi tidur begini. Buset, kafe apaan ini? Di sini kan juga gitu Tangsel kan anak-anak kan. Iya. Kalau kombut atau WF sekedar ngobrol doang bisa sampai pagi tuh. Di Paman waktu itu kan gue lihat tuh. Iya, cuma kan anak-anak Tangsel mah banyak yang produktif gitu. Mm-mm. Ya kalau kita mah pure karena nganggur aja udah. Nganggur, besok gak ada kegiatan. Dulu mungkin. Iya, dulu. Sekarang udah beda kali kan nggak tahu Iya, loh. sekarang begitu nggak nganggur nggak di komunitas. Berarti kan fakta bahwa dia masih di komunitas itu karena dia nganggur. Sekarang kita bicara progres ya. Oke. Kita sepakat lah mungkin ya. Yang namanya skill itu bisa diasah. Oke. Ya kan? Dan bisa dibilang semua orang mungkin yang ngikutin perjalanan stand up lo itu bisa ngeliat lah skill lo tuh berkembang. Terutama dalam hal delivery tadi nih, topik utama kita nih. Masih ada kan jejak digitalnya gitu ya? Masih? 2019 misalnya, kita lihat kalau cari di YouTube, Sahat Kaban, Batas Suci. Ada tuh? Iya. Ada tuh. Gue gak tahu tuh acara apa sih. Tapi yang jelas di situ lo ngejokes pakai materi dark lah ya. Mungkin agama. Ada, ntar cari deh. Nah di situ, lo masih agak terbata-bata. Iya. Stand up kayak masih ada gitunya. Lucu sih lucu. Cuman belum kayak Saat yang sekarang. Terus 2024 ada juga, itu kita tahu ya, Saat juara tuh somasi. Oke. Bawa pulang 10 juta. Bisa nggak usah disebut angkanya, udah habis. Udah habis, duitnya udah habis. Iya. Walaupun menang, tapi tetap kalau gue lihat, gue bandingin sama Saat sekarang, Saat itu ekspresi Saat masih agak kosong. Betul. Ya nggak sih, kayak masih kayak belum terlalu di situ gitu Saat tuh. Iya. Gue nggak tahu karena di situ dia stand up depan orang keker kah, gue nggak tahu. Maksud gue apa karena emang belum setinggi sekarang skillnya gitu ya. Nah, versi Saat terbaik paling nggak untuk saat ini kita bisa lihat Moji. Oke. Ya kan di situ bisa lihat Saat tuh udah ya benar-benar tenang ngebawainnya. Kayak benar-benar udah kayak lagi ngobrol. Oke. Benar-benar hadir di situ gitu ya. Nah, pertanyaan gua 2019 sampai paling nggak 2025, 6 tahun kan ya? Itu apa aja nih yang udah lo lakuin sehingga bikin skill lo itu meningkat secara konsisten tuh? Spesifik di delivery? Apa secara keseluruhan? Delivery dulu. Delivery tuh gue ngerasa paling berkembang ketika di Tangsel. Justru pas di sini. Di Tangsel. Begitu datang ke sini Iya. meningkat. Ketika gue ketemu Ambon tuh. Ada banyak fitur-fitur yang baru gue temuin di Ambon, akhirnya gue replika. Gitu. Oh, lo maksudnya meniru dia nih? Iya. Bukan ngajarin lo? Dalam tanda kutip enggak. Apaan sih? Molen gue pakai cabe, salah gue. Sorry, mau tahu. Kenapa dari semua tahu ada satu molen sih? Ada. Oh, emang ada molen ya? Gue kira tahu semua. Gue kira kata kejutan. Terus. Gue lebih ke observe lah, observasi ke si Ambon gitu. Ada banyak fitur-fitur yang oh begini ya, oh begitu ya gitu. Kayak misalnya gue bilangnya attitude ya, attitude di panggung yang nunjukin bahwa lu tuh bukan stand up, lu tuh lagi ngajak ngobrol penonton. Itu tuh yang gue temuin di Ambon. Oh gitu ya. Jadi materi lu itu datang ke penonton sebagai informasi dari kawan ke kawan, bukan dari performer ke penontonnya. Gitu. Itu yang gue tangkap dari Ambon tuh. Terus gue coba terapin di diri gue. Baru akhirnya makin lama makin ada perkembangan tuh di diri gue, di delivery gue. Gitu. Sebenarnya kalau dari bisa dibilang kalau 2025 ini adalah versi stand up terbaik gue, itu adalah 20% teknik delivery atau kekurangan gue dalam delivery yang selama ini nggak gue temuin. Jadi 80%-nya gue dari awal stand up memang begitu. Yang tadi, yang lo bahas tadi tuh. Iya. 80%-nya dari awal gue masuk stand up memang gue udah kayak gitu. Jadi ini di Tangsel lah lo menemukan kelengkapan kepingan puzzle yang selama ini lo cari. Betul. Gila. Dan gue nemuin itu dari Ambon. Gokil. Yang mana ironis ya sebenarnya. Karena tadinya gue nggak mau masuk Tangsel karena ada Ambon. Kenapa? Terlalu sama. Gue ngerasa gue hanya akan jadi Ambon selanjutnya aja. Gitu. Jadi gue pengen masuk Jakbar yang bener-bener penulisan gitu misalnya. Jadi beda gitu, dari dua kubu ini ada orang yang mirip-mirip tapi dia lebih kemana, ini lebih kemana gitu. Terus yang gue tahu juga lo tuh pernah
ikut produksi teater deh di kampus itu. Iya, Nah itu dalam rangka apa sebenarnya? awalnya itu karena mata kuliah. Mata kuliah drama. 2 kali drama, 2 kali pementasan. Gua pemeran utama. Casting. Oh, tapi pakai casting dulu. Pakai casting dulu gitu. Oke. Casting ya ala-ala lah namanya mata kuliah. Gitu. Bekerja sama dengan Teater Satu Lampung. Teater Satu Lampung itu garapannya Kak Iswandi kalau lo tahu. Dia udah pernah main Netflix. ya? Iya, dia gurunya Vino G. Bastian. Gitu. Terkenal lah di dunia teater. Gitu. Terus si orang itu anggota komunitasnya tertarik tuh untuk bikin proyekan gitu sama kampus gua. Nyari anak-anak yang kemarin habis pentas siapa aja nih gitu dan pentas sebelumnya. Bikin pementasan terus jalan terus ya udah deh akhirnya gua pentas teater pro, maksudnya yang berbayar pertama kali itu sama mereka, sama Teater Satu. Tapi lo awalnya casting dulu, main, Iya. baru mereka terima kan saat itu terus main, baru lo ikut latihan atau maksudnya lo ikut latihan dulu nggak sih di awal? Latihan dulu. Baru casting? Enggak, casting dulu, baru dilatih. Oh gitu sistemnya. Casting dulu. Casting, main, latihan. Apa aja yang dilatih di situ? Sebenarnya sih sebagian besar acting ya. Gimana caranya lo nyampein kalau dia yang diajarin Kais tuh subteksnya gitu. Apa tuh subteks? Subteks itu adalah apa yang lo makna yang pengen lo sampaikan dari apa yang lo peragakan. Apa yang lo tunjukkan ke penonton. Gitu kayak misalnya kalau lo begini, subteksnya kan adalah lo lagi merenungi sesuatu gitu, tanpa harus dinarasikan. Duh, gue lagi merenung nih, gitu. Atau misalnya lo lagi megang baju orang gini, terus tangan lo gini, subteksnya kan adalah lo lagi marah nih. Ada sesuatu yang bikin lo kesel sampai lo harus sampai main tangan, gitu. Nah, melatih itu gimana caranya? Lo dapet gerakan atau acting yang tepat supaya mengantarkan subteks yang memang lo tuju. Nah itu berapa lama tuh lo dapat pelatihan tentang itu paling nggak? Mata kuliah itu sih 1 semester ya. Tapi mostly latihannya kita sendiri sih. Oh latihan di rumah gitu? Sama sangkatan lain, sama teman sangkatan. Lo latih terus tuh? Latih terus. Menariknya mungkin karena gue tadinya sudah doyan film. Gue tuh sering nonton video-video kayak best mad acting in history gitu. Acting maras yang terbaik selama sejarah film gitu. Terus gue tontonin, oh lo kalau marah gitu ya, gitu. Jadi sebagian besar kebanyakan gue ngajarin teman-teman gue sama latihan mah. Iya. Tapi lo berarti nggak merasa upskill di teater ini? By praktek upskill. Ada? Iya. Karena gue kan trial and error akhirnya. Gitu. Oh kayak gini tuh orang nggak nangkep ya. Oh kayak gini nggak bisa ya gitu. Iya. Dan menurut lu seberapa besar pengaruh dari teater itu ke stand up lo akhirnya? Oh besar banget. Besar banget. Karena si mata kuliah ini pertama itu kan 1 bahasa Inggris. Kedua gue pemeran utama. Ketiga perannya adalah sebagai orang gila. Lu tahu Laila Majnun? Tahu. Nah gue sebagai Majnun ya. Jadi awalnya gue berperan sebagai ya cowok karismatik bla 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 lama-lama gila terus meninggal. Kan bobot aktingnya lumayan kan. Akhirnya ruang explore gue jadi gede banget tuh di situ. Baru yang proyekan sama Teater Satu itu gue jadi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak Lampung. Dan core-nya komedi. Nah, pas deh tuh ya. Pas deh tuh. Baru tuh gue bisa nge-explore teori-teori komedi gue sekalian nge-explore skill actingnya. Gitu. Jadi secara praktek itu ngebantu banget. Ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Itu tahun berapa? Sorry, yang teater itu. 2023. Kalau nggak salah ya 2023. Iya. Nah berarti kan makanya tadi pertanyaan gue kejawab ya. Salah satu yang bisa bikin skill meningkat juga mungkin dari teater itu. Iya. Ketika 2019 kan gue bilang tadi makanya masih agak terbata-bata segala macem. Bisa jadi, iya betul. Bisa jadi ada di situ ya. Betul. Ada sumbangsinya lah ya teater. Kita kenal saat hari ini kan saat yang bisa dibilang lucu terus. Anjay. Lucu terus ya. Terus delivery-nya juga gokil lah gitu kan.
Tapi gue yakin pasti ada harga yang harus dibayar gitu untuk bisa mencapai titik itu. Nah, pertanyaan gue simpel nih. Lu pernah ngebom nggak? Oh, pernah banget. Pernah ngebom. Pernah banget. Ngebom terparah lu tuh kapan dan di mana? Oh, gue nggak bisa nentuin yang mana yang paling parah ya, karena kayaknya banyak banget yang parah sebenarnya. Gue pernah ngebom di Jikompes. Itu tahun berapa sih? 2018. Jikompes 2018. Sangkatan nama Bonar. Lu tampil sebagai Perwakilan Sumatera. Salah satu perwakilan Sumatera. Perwakilan Sumatera itu gua, Bonar, Joel Purba. Komik Pekanbaru kalau nggak salah. Iya, tahu. kalau nggak salah. Atau Binjai, lupa dah. Gitu. Ya, pokoknya iya Medan lah ya. Yang Iya, ini Medan. kan, yang difabel kan? Iya, Iya. yang kecil. Iya. Joel. Tampil di situ, tampil pertama. Itu kan konteksnya kayak... Oh, pertama? Iya. Opener di hari itu juga, karena acara segmen kami itu segmen pertama. Pagi banget. Itu kan modelnya kayak street. Jadi dari setiap daerah komik-komik dikurasi, terus suruh tampil tuh 30 komik kalau nggak salah. 30 komik. Kapasitas ruangan itu adalah 5.000 penonton. 5.000 penuh. 30 yang nonton. Gue tampil pertama. Udah masuk ke komik 20-35 mungkin udah ada 50-100 lah. 100 penonton. Cuman gue tampil pertama kali tuh cuman 30-an lah. Dan rata-rata anak Jaktim kayaknya kalau nggak salah. Mungkin gitu. Yang mana nggak kenal gue. Gitu. Komik Lampung gitu. Bang Ate juga buru-buru naik waktu itu. Paling Bang Newendi itu pun udah lama kan. Jadi kata Lampung tuh kayaknya kurang seksi gitu untuk komik gitu. Naik, ngebom. MC-nya waktu itu Pak Haji sama Gilang, partnernya. Gilang siapa nih? Oh, Gilang Gomblo. Gilang Gomblo. MC kan, kita sambut Sahat dari Lampung. Stand up, bla 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 bla. Gak kena, ngebom, turun, terus Pak Haji masuk gini. Ya, emang keras ya Jakarta. Langsung tuh nggak stand up gue setahun. Sampai 2019. Ngapain aja lo berarti dari 2018? Merenung gua kayak goblok ya gue ya ternyata gitu. Karena gua tuh di Lampung tuh bisa dibilang lokal hero kan. Dari awal gua masuk komunitas sampai di titik 2018 itu nama gua tuh oke gitu. Di Lampung kayak wah ini nih the next Newendi, wow gitu. Kan gede kan kepala gue jadinya gitu. Iya. Begitu dibenturin sama realita di Jakarta, wah patah sepatah-patahnya gue. Jatuhnya. Tapi akhirnya gimana? Di komunitas lu saat itu diceng-cengin apa gimana? Apa disupport? Diceng-cengin enggak sih. Enggak diceng-cengin sih. Cuman ya enggak ada yang narik gue balik untuk udah nggak apa-apa ya stand lagi gitu. Nggak ada. Dibiarin dulu mungkin. Sampai setahun dibiarinnya. Iya. Karena gue tetap nongkrong, tetap datang. Tetap datang. Tapi lo nggak open mic nggak ya? Bahkan bikin materi aja gue nggak berani. Sempet setrauma itu ya? Iya. Kayak akhirnya gue nggak bisa deh nulis gitu. Gue sebenarnya nggak bisa nulis materi gitu. Nah akhirnya dari situ gue comebacknya lagi dengan cara ngulik teori. Jadi untuk waktu yang cukup lama gue tuh bergantung sama teori. Oh, jadi bener-bener textbook banget nih ya lo ya? Textbook banget. Gue bahkan nggak tahu ini lucu apa enggak. Gue nggak tahu gue ini sebenarnya lucu apa enggak. Berapa lama lo pakai metode itu nulis textbook banget itu? Sampai somasi. Sampai 2024? Ya. Berarti yang pada saat batas suci lo pakai itu? Batas suci kan untuk Jikompes. Audisi untuk Jikompes. Tapi video baru diupload di 2009. Terus Jikompes berapa sih? Jikompes pertama. 2019, 2018. Iya. Itu video tahun berapa? 2019. 2019. Ada di YouTube-nya. 2019 awal ya? Berarti si Jikompesnya 2019 Agustus kayaknya. Oke, berarti Jikompes 2019. Dicoba di batas suci, kena tuh, pecah tuh. Iya. Jadi tuh emang lagi buat sekalian ngelatih materinya ya? Enggak, itu show, terus dapat info dari Stand Up Indo, kirimin video untuk regional Sumatera, video aja. Karena di Jakarta diadu beneran. Kirim video, nanti kita vote. Gitu. Yang itu video yang dikirim? Iya, itu yang video dikirim. Makanya menang kan? Maksudnya lolos kan lo ya? Lolos. Iya, gue bilang. Meskipun terbata-bata emang lucu sebenarnya.
Lucu. Tapi ya itu gue bertumpu ke dark kan. Gue sih menurut gue ya terlepas gimana komik-komik lain gitu yang mainin mainan yang sama. Tapi buat gue pribadi gue ngerasa kalau orang Kristen bahas agama tuh cheating. Iya sih. Karena kami ngomong Yesus gondrong aja kayaknya udah dapet titik tawa gitu. Betul. Ya kan? Jadi makanya tidak berkembangnya gue di titik itu gitu. Nah, ngomongin soal materi agama itu ya, bisa dibilang sampai sekarang juga lo kayaknya nggak punya materi itu lagi kan ya? Bisa dibilang Enggak. Apa karena trauma itu? Iya. Bisa di- Iya. Kecuali kayak harus ya, misal tema wajib dark nih, baru lo bikin. Dan jarang gue nyentuh agama juga akhirnya. Paling mainnya lebih ke apa? Ya. Kayak kemarin ya, yang Stephen Hawking gitu-gitu ya, yang ya disabilitas. disabilitas. Iya. Dan itu pun gue kalau nggak diminta nggak bikin gue. Enggak. Materi-materi dark. Iya. Kenapa? Lagi-lagi ya, dark itu karena sangat-sangat tabu di kita. Karena gue percaya, ya kita mungkin sama-sama belajar lah, komedi kan kejutan ya. Karena tabu, begitu disebut kejut. Gue jadi ngerasa ada faktor cheatingnya di situ. Lo tuh suka tantangan ya berarti ya? Maksudnya suka banget yang gue kayaknya lebih milih jalan yang sulit deh gitu ya? Bukan, gue tuh pengen bisa ilmu ini dengan cara yang benar. Gitu loh, emang beneran gue bisa, bukan karena gue cheating. Sama kayak kalau misalnya lo dikasih soal matematika, lo disahkan untuk pakai kalkulator dan lo disahkan juga ngitung nggak pakai kalkulator. Gue milih nggak pakai kalkulator karena artinya gue beneran bisa ngitung. Gitu. Nah, kita kejar air. Ini kita kejar-kejar nama hujan nih guys. Ini kebetulan udah segmen terakhir nih ya. Ini segmen penutup tuh jadi biasanya lo ngasih pesan nih ke penonton nih. Oke. Nah buat Yang lain pesannya apa? nggak usah sama. Kok jadi sama? Kayak pesan makanan di restoran kalau begitu. Gini, mungkin buat teman-teman komik yang ngerasa tulisannya udah oke nih, tapi deliverynya masih kurang lah, masih lemah lah ya. Ada tips nggak gimana cara ngelatihnya? Yang pertama apa sih yang harus dilatih gitu? Yang pertama tuh menurut gue cara yang paling efektif adalah yang sesuai dengan diri lo. Lo ngobrol sehari-hari itu gimana? Oh gitu malah justru? Iya. Lo ngomong sehari-hari itu gimana? Itu paling efektif menurut gue. Yang jadi masalah adalah ada beberapa orang yang ngobrol sehari-harinya emang kaku. Gua tuh. Iya, ngomong sehari-harinya tuh nggak engaging. Padahal mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai penampil harus nge-engage penonton kan. Iya. Gimana caranya penonton tertarik sama kita gitu. Itu yang jadi masalah kadang. Nah, akhirnya kalau menurut gue di beberapa teman-teman yang punya masalah kayak gitu, gue selalu menyarankan untuk nyari komik-komik yang deliverynya menurut lo suka. Bukan lo bisa. Karena semuanya pasti lo nggak bisa. Lo pasti ngerasa, enggak, gue nggak bisa ngomong kayak gitu. Iya. Tapi kalau berangkat dari lo suka, lo tuh jadi lebih peka merhatiin detail-detail yang seneng bener gue nih kalau dia udah nyengir-nyengir gini. Kalau orang yang nggak suka mah atau biasa aja, nggak perhatiin detail-detail itu. Gitu. Ketika lo udah merhatiin detail-detail itu, baru deh lo bisa kayak, kayaknya gue bisa deh nyengir-nyengir gitu di tengah-tengah set. Gitu-gitu. Atau kayak kalau Ambon, gue kan suka banget di liftnya Ambon. Ambon tuh bisa di premis kayak lemes. Lu pernah merhatiin gak sih? Ambon tuh kalau di premis kayak, ya gue tuh ini gini. Tapi begitu emosi, emang goblok. Wah, bisa gitu ya gitu. Bisa eskalasinya tuh bisa akurat gitu. Nah itu tuh detail-detail itu yang gue perhatiin, terus gue terapin. Artinya tapi lu udah melalui proses analisis ya. Ketika lu merhatiin orang nih, terus lo coba terapin ke lo, udah lo analisis kan? Iya. Kayak misalnya lo ngeliatin Ambon stand up lah, sampai lo berpikir kayak bisa gue terapin ini. Iya. Menurut gue ya, tapi gue nggak tahu ya, gue belum di level karir yang seperti bisa ngasih tahu orang gitu menurut gue. Tapi gue ngerasa salah satu tugas penting seorang komika adalah bisa menganalisis komedi. Karena tujuannya adalah ketika sesuatu nggak lucu lo harus ngeh kenapa itu nggak lucu. Ketika sesuatu lucu lo harus ngeh kenapa itu lucu. Itu tuh kayak starter pack-nya komik tuh kayaknya. Gitu. Jadi analisis tuh memang sekrusial itu. Ya.
Oke. Menurut gua sih. Makanya buat orang-orang yang nggak punya kemampuan analisis itu ya pasti bakal segitu-segitu aja ya. Iya, artinya gini, jangan puas ketika lo ini lucu, ini nggak lucu. Pun ketika sesuatu nggak lucu, lo tuh harus punya jawabannya kenapa itu nggak lucu gitu. Jangan ditinggalin aja. Ini kenapa nggak lucu ya? Padahal premisnya bagus banget. Kita sering gitu ya. Premisnya bagus banget, kenapa nggak lucu ya gitu. Sebagai komik tuh lo harus punya jawabannya menurut gua. Iya. Tapi balik ke soal delivery tadi, ada batasan nggak setiap orang? Misalnya kayak, gue pengen jadi kayak dia nih gitu. Menurut lo ada batasnya nggak? Nggak bisa tahu. Nggak semua orang tuh bisa jadi kayak dia. Contoh lah kayak sekarang deh ya. Lo deh sekarang bisa dibilang lo kan sekarang jadi udah bisa bilang jadi kiblat anak-anak nih. Sebagian lah ya, gue nggak usah bilang semua. Yudi bahkan pengen jadi kayak lu. Kemarin kita denger di obrolan ya, nih buat background aja. Jadi waktu di Moji kemarin Yudi tuh sempat bilang ke Sahat, gimana sih caranya kayak lu tuh? Ada kan omongan kayak gitu, ekspresi lu kayak begitu. Tapi menurut lu ada nggak batasan yang nggak bisa, maksudnya yang nggak bisa dilewatin sama setiap komik untuk soal delivery ini? Kalau batasan nggak ada. Kalau nggak batasan nggak ada. Yang melimitasi adalah butuh nggak butuh, suka nggak suka. Gitu. Karena kayak Yudi kemarin dia ngomong gimana sih caranya punya ekspresi kayak lo gini. Terus gue tanya, lu butuh nggak? Set lo, materi lo, komedi lo, butuh nggak itu? Kalau gue mau butuh, Yud. Iya. Gitu. Materi bola tadi nggak bisa kan di lo? Nggak bisa. Berarti kan butuh delive kayak gue kan? Iya. Nah gue delive-nya kayak gitu karena gue butuh. Iya sih. Kalau materi lo tipenya kayak Eja yang kuat dineketin premis gitu, kata-katanya tersusun dengan rapi tanpa ekspresi dan ekot yang aneh-aneh atau yang seheboh gua gitu, iya berarti emang gitu delive-nya. Bisa nggak Eja kayak gua? Bisa. Butuh nggak? Kalau ternyata akhirnya nggak butuh, ngapain lu belajar delive kayak gua? Betul. Iya juga ya. Jadi overkill malah ntar jadinya. Betul. Dari perspektif gua juga ngelihat kayak Ridwan Remin, anjing keren banget. Dia cuma diri sejam nggak gerak sama sekali. Iya gue gini. Gue ngeliatnya keren banget. Tapi gue butuh nggak delive kayak gitu? Nggak butuh. Gue emang harus gerak. Iya. Gitu. Artinya delive Ridwan Remin ketika lo pakai di materi lo nggak akan bekerja di materi lo nih. Susah. Iya. Menarik. Tapi materi gue kalau pakai delive lo bakal malah jadi berantakan atau lebih bagus ya kira-kira materi gue yang kayak begitu tuh, atau gue emang harus deadpan aja? Beda ya kita ngomongin materi lo dibawain dengan delive lo atau delive gue, sama materi lo bisa dibawain lo sama gue nggak? Gitu. Mungkin materi lo bisa gue bawain dengan delive gue, dengan gaya gue. Tapi materi lo gue bawain dengan delive lo mungkin nggak bisa tuh. Iya sih. Kayak materi-materinya Bang Ridwan Remin misalnya, gue rewrite supaya itu jadi punya gue mungkin bisa. Tapi plek materi itu gue bawain dengan delive gue kayaknya enggak. Iya menarik. Atau plek dengan delive dia kayaknya enggak. Iya. Terakhir nih, ini pertanyaan standar nih. Lu pernah bilang nih di sebuah podcast yang lain ya, lu tuh pengen stand up di Amerika Serikat. Punya Netflix spesial sendiri. Masih relevan nggak impian itu sampai sekarang menurut lu? Enggak sih. Kenapa? Enggak sih. Setelah gua ngeliat Bang Panji kemarin dengan penonton sebanyak itu terus tampil di Netflix, gua tuh nggak nemuin kenapa gua harus kayak gitu. Gitu. Kenapa harus sebesar itu ya? Gitu. Nggak ada motivasi yang benar. Kayaknya waktu gue nyebut itu karena gue kira itu keren. Iya. Kayaknya keren deh punya ini gini. Tapi setelah kita tahu, ya setelah kita ngejalanin skena ini gitu ya, kita tahu lah perjalanan Bang Panji nyampe situ tuh. Iya berat. Keringnya sampai ke pantat pasti tuh gitu. Nah dengan effort sebesar itu, kalau lu nggak punya why-nya, kayaknya nggak bakal nyampe sana gitu. Iya. Nah akhirnya gue ngerasa kayak gue nggak tahu kenapa gue harus punya Netflix spesial dan tampil di luar negeri. Gitu. Itu iya, lu kan wawancara itu 2024 kalau nggak salah, 2023 ya.
Iya, yang bahasa Inggris ya? Oh iya ya. Setelah 3 tahun, lo mencari alasannya kagak nemu nih. Nggak nemu. Akhirnya kayak nggak usah deh gitu ya. Iya, Ambon pernah nanya gini, lu pernah punya panggung impian nggak di stand up? Enggak lagi, gitu. Karena sampai detik ini tuh kenikmatan gue stand up adalah gue stand up penonton ketawa. Secara skala tuh gue nggak, iya 10, 15, 100, 500. Perasaan senangnya tuh sama gitu di gue. Jadi gue nggak, batasnya apa ya, banyak tuh semana. Gitu. Soalnya si 15 gue udah seneng, si 100 juga seneng, gitu. Jadi gue belum nemu tuh. Belum nemu sebenarnya. Belum nemu. Bahkan itu tampil di final suci gitu misalnya. Nggak jadi panggung impian loh. Kalau final suci kan patokannya finalnya ya. Bukan skala panggungnya. Iya, betul. Pride-nya tuh. Betul. Oh ya. Lo bisa sampai di tahap final. Iya sih. Bukan panggungnya sebenarnya mah. Bener-bener. Soalnya lu bisa kan nyewa panggung Usman Ismail, jual tiket. bener. Sebenarnya. Kayak beler ya. Iya, atau lo bayar sponsor ke Suci. Saya kasih ini sponsor 10 juta tapi saya tampil di final gitu. Bisa aja kali. Nggak bisa sih kalau 10 juta. Iya Terlalu sih. dikit. Ya udah 20. Masih dikit sih itu. 25. Ya udah deh, berarti apa sih sekarang impian tertinggi lo di sana apa? Anjing apa ya? Gua gak nyiapin nih. Impian tertinggi stand up. Hidup dari stand up sih kayaknya. Bisa jadiin stand up comedy sebagai penghidupan. Iya. Ini deh berarti secara kalau mau dibikin keren ya. Impian gue di stand up adalah membuktikan bahwa keputusan gue milih stand up comedy sebagai jalan karir itu nggak salah. Supaya lo bisa ngebuktiin ke bokap nih. Ke bokap dan ke semua orang yang meragukan lah. Iya. Berarti kan ada di tahap-tahap tertentu tuh. Ketika lu bisa ngomong ke orang, tuh kan gue nggak salah kan milihnya gitu. Kalau di titik ini sih masih gampang didebat ya. Nggak salah kan gue milihnya. Oh iya kamu ada rokok? Aduh nggak ada lagi. Duit saya habis gitu, nggak bisa. Minimal diajak main film lah. Nggak tahu ya. Nggak tahu kalau itu ternyata cukup. Gitu. Soalnya gue kan dari kemarin riset lo ya di laptop. Dan bini gue ngeliatin gitu. Bini gue tuh ngefans sama lo sebenarnya. Oh iya. Ngefans, serius ngefans dia. Terus dia ngomong Nanti gue kasih selfie gue. nggak usah sampai segitunya sih. Oh iya. Datang aja ke rumah gue. Capek. Iya, dia bilang jangan kaget ya kamu yang ntar kalau saat main film. Nggak kaget lah memang, ya kan? Emang udah kelihatan bakatnya Oh, kayak gitu. bini lu ngomong gitu? Oh, bini lu PH? Nggak maksud. Dia tuh kadang-kadang punya. Kamu jangan kaget ya kalau suatu saat gitu. Gua kira gitu. Dukun, dia dukun. Oh, dia dukun. Cenayang. Gua kira dia PH. Nah, kamu jangan kaget, jangan iri kamu gitu. Mau ngerekrut gitu ya? Iya. Ya udah, segitu aja deh ya. Obrolan kita sore ini. Thank you banget nih. Makin gelap soalnya gue yakin nih kamera juga makin gelap nih. Iya, ini. Soalnya gue pakai manual tadi. Kalau auto kan dia ngikut nih. Buat teman-teman yang pengen file mentahnya nanti gua kirim. Gak usah. Komen aja di bawah. Tadi ada yang ngomongin, parah lah pokoknya. Oke, Sat. Oke. Thank you ya waktunya ya. Terima kasih. Sukses buat apapun yang lo cita-citakan besok. Amin. Audisi offline suci. Amin. Ya kan? Bandung. Apa nih nama podcastnya? Bandung. Nama podcastnya apa? ABCDE. ABCDE. Ya. Balik lagi di ABCDE. EEFG. Gak usah pakai FG. LMN. Karena udah disebut sama dia udah ya. Thank you guys. Thank you. Dah.